tahun politik, pemilihan presiden baru dan transisi pemerintahan yang terjadi, yang kita lihat menonjol adalah partisipasi masyarakat dan juga nuansa kompetisi yang sangat kental. Kesemuanya itu menguji kedewasaan berpolitik kita. Dan saya ingin undang ke meja Mata Najwa salah seorang yang sangat intens terlibat dalam proses Pilpres kemarin, yang kini dipercaya menjadi anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Kita sambut Anies Baswedan. Kami tadi sudah memulai dengan para anggota DPR, Mas Budiman dan Mas Riza. Mas Anies, tadi saya di awal memulai dengan menanyakan apa yang paling diingat dari keseluruhan perjalanan bangsa di 2014 ini. Dari Anda pribadi, 2014 apa yang diingat? Pilpres yang intensif sekali dan polarisasinya kuat betul di masyarakat. Tapi begitu keputusan sudah diambil, semua menerima, dan sekarang pemerintahan, masyarakat, jalan yang bisa jadi contoh buat banyak demokrasi di dunia. Ketika Anda bilang semua sudah bisa menerima, itu betul-betul semua sudah bisa menerima, tampaknya masih ada yang belum move on, Mas? Masa? Iya. Sangatong, semua sudah bisa menerima? Kalau dibilang semua, saya nggak yakin bahwa itu semua. Tapi ada yang masih pasang foto presiden yang lain loh Pak. Di kantor-kantor tertentu itu ada. Katanya dianggap menerima nggak? Saya cuma itu jangan foto bahwa presiden yang terpilih itu. Ada juga. Gini, nggak bisa melihat mungkin ya ini istilahnya. Kalau 100% tentu akan ada, selalu ada yang anomali, itu pasti ada. Ya. Tapi kita bicara secara umum, dan secara umum itu pihak-pihak utama misalnya yang terlibat di dalam Pilpres, tentu ada perasaan harusnya si A, harusnya si B, itu pasti ya, normal, itu akan ada. Tapi kalau kita lihat kedamaian di dalam proses politik, tadi disebutkan hingar-bingar, ya memang wajar perdebatan itu wajar. Tapi kalau kita perhatikan, begitu banyak negara lain yang mengalami perbedaan politik dan berujung pada kekerasan, berujung pada pertumpahan darah, berujung pada kekerasan yang menyakitkan buat semua. Kita di Indonesia, kalaupun terjadi, ya saya belum mau terima, itu ekspresinya ekspresi, misalnya kayak foto tadi, atau kritik, yang sesuatu yang normal. Anda lihat di Mesir, Anda lihat di misalnya banyak negara-negara Timur Tengah hari ini, karena ambang batas itu nggak ada, kalau bahasanya. Jadi kalau sudah berkonflik itu betul-betul habis-habisan tanpa batas, yang akibatnya rusak seluruh kepentingan. Di Indonesia itu ada, dan kita lihat tanda-tandanya hari ini. Kita akan lihat juga, tadi Mas Anies katakan, tidak ada juga yang memang tidak boleh dilupakan, dan memang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Salah satunya adalah perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara tim sukses. Kita lihat cuplikan di Mata Najwa episode Jokowi atau Prabowo berikut ini. Solo ya, bukan diakui saja oleh warga Solo, tetapi oleh Indonesia dan juga internasional begitu banyak. Bahkan dia menjadi wali kota termasuk yang terbaik di dunia. Pada saat dia menjadi gubernur, 2 tahun ini begitu banyak perubahan. Makanya Mas Fadlian juga mau mendukung kan menjadi gubernur. Kan begitu, kalau rekornya nggak bagus di Solo nggak mungkin didukung. Bang Fadli? Saya kira betul. Dia belum menyelesaikan tugasnya, tetapi kemudian mau tugas yang lain. Kalau misalnya janjinya 5 tahun, ya 5 tahun diselesaikan. Itu artinya tidak ambisius. Obor rakyat, saya balik bertanya ke Anda. Obor rakyat itu kampanye hitam atau kampanye negatif? Mau kampanye hitam ke, kampanye putih ke, negatif wala kampanye positif, ya Syarifah, nah nggak ada urusan. Anda pertanyaan, apakah Anda merasa itu kampanye hitam? Sampai sekarang saya belum tahu yang mana obor rakyat. Saya yang mana tabloidnya, coba perlihatkan ke saya. Pasti kita harus saja lah ya. Kalau kemudian seorang tim lalu kemudian tidak tahu sesuatu yang sangat menggemparkan negeri ini karena isinya memfitnah. Jokowi janji 1 Muharram hari santri, demi dia terpilih 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting. Sinting itu Anda tujukan ke siapa? Kalau Anda belajar bahasa yang benar, di situ ada kata titik. Jadi kita di Indonesia ini kadang-kadang bilang bercandaan di Twitter pribadi kita, gile lu drone. Itu biasa, kita bercanda. Fahri mengatakan bahwa berarti orang marah boleh marah, dikatakan Jokowi sinting, ada dia punya pengikut.
Kemudian santri marah, wajar karena santri dianggap sinting, karena tafsir. Kemudian orang yang mengidolakan ada hari santri, kemudian idenya dimentahkan dikatakan sinting, marah, juga wajar karena juga tafsir. Perdebatan seperti ini sesungguhnya sehat kan untuk demokrasi ketika orang berdebat berusaha meyakinkan mana pilihannya yang paling tepat untuk negeri ini, itu sesuatu yang sehat kan Mas Anies? Ya baik-baik saja. Anda beberapa kali juga terlibat dalam perdebatan itu. Dan perdebatan itu sebenarnya membuat semua yang menyaksikan dan memperhatikan secara detail justru bisa menilai. Ada yang ketika berdebat itu tanpa batas, betul tanpa batas. Misalnya di Facebook, misalnya di online, tanpa batas. Sesudah Pilpres selesai, semua merenung, membaca lagi, lalu mikir, kenapa ya saya kemarin menulis seperti itu? Ada yang mulai delete itu isi Facebooknya itu, karena aduh malu saya baca apa yang ditulis. Ini menjadi pelajaran buat bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang banyak belum tentu terlibat ini sesemangat kemarin. Pengalaman mengikuti Pilpres, pengalaman perdebatan itu pembelajaran penting. Nanti Pilpres berikutnya, kalau ada Pilpres, ada perdebatan, pasti lebih latihan batas nih. Kalau Anda melihat kemarin sudah banyak yang melampaui batas debatnya? Ini kalau saya membandingkan dengan di Amerika ya. Kapan ke Amerika? Saya survei juga. Di Amerika saya nggak pernah melihat waktu kampanye Pilpres itu ya, entah itu calon presiden, entah itu tim kampanye, saya nggak pernah calon presiden Amerika itu membahas calon presiden Indonesia. Jadi saya kira tahu batasnya mereka. Ini nggak kemana-mana gitu yang Betul-betul membicarakan ini. Kita bahas capres Amerika. Dan ini ya seperti sekarang, Mata Najwa memutar ulang. Itu kan sebetulnya pesan bagi semuanya. Ayo kalian kalau nanti berdebat ingat, kata-kata kalian akan diputar ulang, argumen kalian akan didengarkan lagi. Anda lebih baik bangun argumen yang masuk akal. Oke.